Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah musibah dadakan di depan mata. Yang namanya orang hidup pasti pernah yang mengalami yang namanya musibah. Nggak mungkin karena musibah ini bentuknya banyak, macam-macam. Salah satunya tadi Ustadz Maulana bilang adalah istri yang cantik, kekayaan. Itu juga musibah sebenarnya karena nanti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita mau coba lanjutkan lagi pertanyaan dari Ustadz Syam tadi nih. Ya yang sempat gantung kepotong iklan. Bicara masalah tentang musibah nih. Musibah yang terjadi pada diri manusia itu apakah mungkin ya bisa terjadi karena kesalahan orang tua di masa yang lampau. Wah ini bagus nih, menarik nih pertanyaan ini. Silakan Ustaz Syam dijawab, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu pendapat sebenarnya dari Abul Bilad ya. Kemudian dikatakan bahwasanya apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sejak kecil aku sudah buta. Bagaimana pendapatmu? A'la berkata pada saat itu boleh jadi karena disebabkan orang tuamu. Jadi itu satu pendapat, Ya. Tapi tidak lazim demikian. Kenapa kami katakan tidak lazim? Karena banyak di antara Rasulullah SAW, di antara sahabat beliau itu adalah berasal dari orang-orang jahat orang tuanya. Seperti sahabat Khalid bin Walid. Ini orang tua Khalid bin Walid radhiyallahu an itu Walid itu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Khalid bin Walid radhiyallahu an itu juga ikut-ikutan memusuhi Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak menutup hidayah, artinya Rasulullah SAW juga tidak menutup hidayah untuk Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid justru menjadi panglima perang di antara Rasulullah SAW dan para syuhada lainnya. Kemudian siapa lagi? Ikrimah bin Abu Jahal gitu. Orang tuanya kita kenal sama-sama Abu Jahal. Kalau kita mengatakan karena dosa orang tuanya, berapa banyaknya dosanya Abu Jahal memusuhi Rasulullah SAW, kemudian berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Ini di atasnya dosa yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Anak Abu Jahal menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang syahid pada saat itu, yang kita kenal kisahnya sangat masyhur sampai kehausan karena ingin memberikan air minum kepada sahabatnya yang lain yang sedang sekarat pada saat peperangan terjadi. Maka kalau dikatakan dosa seseorang itu bisa berdampak kepada keturunannya, ada pendapat demikian. Namun kami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, bahwasanya kami lebih setuju kepada rahmat Allah yang lebih luas kepada setiap hambanya. Apatah lagi seorang anak ini belum mukallaf gitu, tidak dibebankan gitu. Misalnya orang tuanya ternyata penghasilannya dari uang haram. Mungkin anaknya pernah memakan daripada uang haram tersebut karena ketidaktahuan si anak. Karena ketidaktahuan si anak ini, maka dosanya tidak ditanggung oleh sang anak, tapi ditanggung oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, kalian itu dibebankan karena kesalahan kalian sendiri. Fabima kasabat aidikum. Cuma pesannya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan menjagamu, Allah menjaga hartamu, Allah menjaga keturunanmu. Berarti kita sebagai orang tua, tugas kita adalah bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kalau misalnya Allah ingin mengazab atau menghukum kita, tidak sampai kepada keturunan kita. Karena ketika orang bertakwa, Allah menjaga keturunan mereka juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada tanggung jawab orang tua ketika menjaga keturunannya dari api neraka. Berarti dosa-dosa yang terjadi oleh orang tua mereka, dosa-dosa yang terjadi yang kita lakukan bisa berdampak kepada anak keturunan kita, tapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada itu. Ketika orang tua melakukan kesalahan, bisa jadi Allah menghukum orang tua ini dan Allah juga menghukum keturunannya. Tapi kembali lagi, rahmat Allah amatlah luas. Sekelas Khalid bin Walid, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian banyak lagi sahabat daripada baginda Nabi SAW, keturunan daripada Taif, di mana orang-orang Taif ketika pada masa itu orang tua mereka berdosa kepada Nabi, menzalimi Nabi. Tapi ternyata lahir di sana ada Abu Hurairah, kemudian banyak sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi bicara masalah tentang apa yang kita dengarkan tadi ini sebenarnya hanya bicara masalah pendapat ya. Salah satu pendapat. Tapi kita yakin bahwa rahmat Allah ini lebih luas lebih kan gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya Allah mau berkehendak sebenarnya apapun bisa terjadi
lagi. Nah Betul. ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita, saya coba membacakan dulu